Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نسأل الله منها اللهم نسألك منها من الضلالة ومن النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk mempelajari salah satu ilmu dari ilmu agama, yaitu mempelajari, membaca tafsir salah satu karya para ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian ini adalah ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir, yaitu Umdatut Tafsir yang diringkas oleh Al-Imam Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam, marilah senantiasa kita berkirim salawat dan salam kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah melimpahkan selalu salawat kepada beliau, keluarganya, sanak kerabatnya, orang-orang terdekat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir hayatnya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini, yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan makna ataupun tafsir daripada alif lam mim, yang mana alif lam mim itu adalah di antara al-huruf al-muqatta'ah min al-hurufil muqatta'ati, di antara potongan-potongan huruf fi awailis suwar, yang terletak di awal-awal surat dalam Al-Quran. Jadi alif lam mim itu istilahnya adalah al-huruful muqatta'ah. Jadi bagaimana maknanya? Maka ada dua pendapat seperti yang telah kita jelaskan. Yang pertama, jumhur sahabat, mayoritas para sahabat ini tidak mentafsirkannya dan mengembalikan maknanya kepada Allah.
faraddu ilmaha ilallah, mereka mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebahagian para ulama ada yang mentafsirkan dari kepada kalimat-kalimat potongan-potongan kata ini, potongan-potongan huruf ini, namun mereka berbeda pendapat ya di dalam mentafsirkannya. Ada yang mentafsirkannya sebagai asma'us suwar, dia adalah nama-nama daripada surat itu sendiri. Kemudian juga ada yang mentafsirkannya yaitu sebahagian daripada ahli bahasa Arab dari kalangan para ulama lughah, para nahwiyun ya, para ahli nahwi ya, para lughawiyun, ahli bahasa, mereka mengatakan bahwasanya penggalan-penggalan huruf di awal surat tersebut, di antaranya alif lam mim, ini adalah fawatihul Quran, pembuka Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Quran dengan menyebutkan potongan-potongan huruf berbahasa Arab, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada orang Arab waktu itu ketika awal Al-Quran diturunkan kepada bangsa Quraisy bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Karena Al-Quran adalah Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Ini. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ilmihi fid darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan karya beliau ini bermanfaat bagi kita dan ilmunya, dan memberikan manfaat juga kepada penulisnya di dunia dan di akhirat. Qala qultu majmu'ul hurufil madhkurati fi awailis suwari bihazfil mukarrari minha 14 harfan. Kata beliau, saya katakan, ini perkataan Al-Hafiz Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah, saya katakan, qultu, jumlah keseluruhan kumpulan daripada huruf-huruf yang disebutkan di awal surat, yaitu huruf-huruf potongan-potongan huruf tersebut, alif lam mim, alif lam ra, ya kan? Kemudian dan seterusnya. Berapa jumlahnya ini yang akan beliau jelaskan, ya kan? Jadi jumlah keseluruhannya yang disebutkan di awal surat, huruf-huruf tersebut bihazfil mukarrar, dengan menghapus huruf yang berulang. Kalau ada yang dobel ya dihapus. Ya, salah satunya. 14 harfan, jumlahnya ada 14 huruf. Jadi seluruh potongan-potongan huruf fi awailis suwar, di awal surat dalam Al-Quran, yang didahului oleh huruf potongan ini, ya jumlah seluruh huruf itu ada berapa Pak? Ada 14 huruf. Wahia, dia adalah alif, alifun, wallamun, wasadun, waraun, wakafun, wahaun, wayaun, wa ainun, wa ta'un, wa sinun, wa ha'un, wa qafun, wa nunun, ya. Jumlahnya ada 14, yaitu alif, lam, mim, sad, ra, kaf, ha, ya, ain, ta, sin, ha, qaf, nun. Ini jumlah apa ya? Untuk memudahkan menghafalnya, kata Imam Ibnu Katsir, ya jama'uha qauluka nassa hakimun qati'un lahu sirrun. Nah, ini ringkasannya Pak ya, supaya mudah menghafalnya. Dan dikumpulkan dengan perkataanmu, ya kan? Yaitu dengan kalimat nassa hakimun qati'un lahu sirrun. Ya, nassa ada 2 nih Pak ya. Nun, sad sudah 2. Hakimun ada 4. 2 tambah 4 berapa Pak? 6. Nassa hakimun, ha kaf ya mim. Ya, nassa ada 2 tambah 4 6. Qati'un ada 4 juga. Qaf, alif, ta, ain. Qati'un. Ya, 6 tambah 4 berapa Pak? 10. Lahu
Ada dua, lam dengan ha. Ya kan 12. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sirrun ya. Sirrun ini ada dua nih Pak ya. Sirrun rohnya ini tasydid ya. Jadi kalau yang tasydid itu ya kan mudhaaf dia ya. Double rohnya. Sirrun itu ada dua. Jadi ini dihitung 3 sirrun itu. Jadi 13 apa ya? 14-nya mana di nasso. Nasso itu shotnya ini mudhaaf ya. Ini double. Ya, jadi ini dihitung 3 nasso itu ya. Jadi 3 tambah 4 berapa Pak? Nasso hakimun, nasso ada 3, hakimun 4. 7 tambah 4 11. Ya 11 tambah 2 12 tambah 3. Iya 13 ya, afwan. 13 tambah 3. Iya. Iya. Jadi nasso ini ada 3 nih Pak ya, shotnya 2, 3 tambah hakimun ya tambah 4, 3 tambah 4 7, qati'un tambah 4 berapa Pak? Berapa Pak? 11 ya, tambah 5 iya 16 Pak ya? Iya 16 ya. Jadi kalau tidak didabelkan Pak ya, kalau tidak didabelkan ini jadinya 14 ya. Mungkin dia tidak dihitungnya double ya Pak ya. Iya. Yang penting Pak kalau kita hafal kata-kata ini, kita menghafal ya huruf-huruf potongan tersebut. Jadi yang double-nya mungkin tidak dihitungnya ya. Jadi nassu hakimun qati'un lahu sirrun. Ini jumlah semuanya dihilangkan, yang double-nya ada ya ada 14 supaya ada 14. Wahia nisful hurufi adadan, dan yang 14 ini adalah ya separuh daripada huruf hijaiyah ya kan jumlahnya. Jadi jumlah huruf hijaiyah ada berapa Pak? Samaniyah wa ishrun ya, ada 28 huruf. Nah, jadi dibagi 2 14. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini, potongan-potongan huruf di awal surat di dalam Al-Quran ini jumlahnya ada 14. Kemudian kata beliau, qala Az-Zamakhsyari, telah berkata Az-Zamakhsyari ya, seorang ulama tafsir. Namun sudah kita jelaskan kemarin ya, dia ada kekeliruan dari segi akidahnya, karena dia lebih cenderung kepada Mu'tazilah ya. Namun para ulama terkadang mengambil juga riwayatnya di dalam tafsir Pak. Sebagaimana juga ulama mengambil riwayat Al-Kalbi. Jadi ada seorang perawi sanad dalam tafsir, juga ahli tafsir, Al-Kalbi namanya. Dia seorang Syi'i, seorang Syiah. Ya. Namun ulama menolak hadis-hadisnya kalau dia meriwayatkan hadis ya. Namun kalau dia meriwayatkan tafsir ya kan, ya ini sebagian ulama mengambil daripada pendapatnya, karena memang dia ahli tafsir. Namun di dalam segi akidah dia sudah diwanti-wanti oleh para ulama ya mengandung kesalahan gitu. Demikian juga Al-Imam Zamakhsyari ini ya. Di dalam akidahnya ada sedikit penyelewengan yang diwanti-wanti oleh para ulama. Namun ya pendapatnya dalam tafsir terkadang dinukilkan oleh para ulama, karena mengingat beliau juga ahli tafsir. Kalau seandainya benar yang beliau sampaikan ini juga ya diambil oleh para ulama ya, maka dinukilkan di dalam kitab-kitab tafsir. Qala Zamakhsyari, berkata Az-Zamakhsyari rahimahullahu taala, wa hadhil huruful arba'ah wa hadhil hurufu al-arba'ata asyara mustamilatun ala asnafi ajnasil huruf. Huruf yang huruf muqatta'ah ini ada 14 ya. Potongan-potongan huruf yang di awal surat dalam Al-Quran berjumlah berapa Pak? 14. Arba'ata asyara ya, 14 huruf. Mustamilatun, yang mengandung ala asnafi ajsanil hurufi, yang mengandung jenis-jenis huruf ya, artinya yang dia mengandung sifat-sifat ya, asnaf ya, ini jamak dari sinfun, ini sifat-sifat jenis-jenis yang terdapat dalam huruf Al-Quran ya.
Jadi ada sifat-sifat khusus kalau kita berbicara tentang huruf-huruf dalam huruf hijaiyah, dan ini lebih kepada ilmu tajwid ya. Yakni minal mahmusah. Nah, ini hamas ya, mahmusah. Nah, ini dalam ilmu tajwid ya baik ada sifat huruf yang hamas ya. Wal majhurah yang jahar gitu ya. Rukhuwah ya. Wasyadidah, ini juga warukhuwati ya kan, wa minar rukhuwati wasyadidati. Ar-rukhuwah wasyadidah ini juga dibahas dalam ilmu tajwid ya, di dalam sifatul huruf ya, sifat-sifat huruf ya, ini dibahas misalnya. Wal mutbaqati wa minal mutbaqati wal maftuhati wa minal musta'liyati wal munkhafidati, munkhafid ya, munkhafidah. Ini lawan dari isti'la ya. Wa min hurufil qalqalah ya, dan dari huruf-huruf qalqalah. Ini semua ini dipelajari di dalam ilmu tajwid ya. Jadi ada sifat huruf itu kalau dibaca yang dipantulkan ya kan, ada yang dibaca tebal dan diangkat lidah seperti isti'la ya. Ya musta'liyah di sini ya istilahnya. Ya kemudian ada yang direndahkan lidahnya, tidak diangkat. Nah ini semua ya ada di dalam pembahasan ilmu tajwid. Wa qad saradaha mufassilatan. Tsumma qala fa subhanalladzi daqqat fi kulli syai'in hikmatuhu. Dan ini ya sudah dipaparkan oleh penulis ya kan secara tafsil. Ini mungkin yang dimaksud oleh beliau pada pembahasan yang lain ya tentang jenis-jenis huruf, dilihat jenis-jenis huruf hijaiyah ya kan, dilihat dari sisi makharij ya kan, tempat keluarnya, dan dilihat dari sisi sifatnya ya. Kemudian beliau summa qala, kemudian dia mengatakan, siapa yang mengatakan? Az-Zamakhsyari tadi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan fa subhanalladzi daqqat fi kulli syai'in hikmatuhu. Maka maha suci zat yang sangat daqqat ya, teliti di dalam segala sesuatu hikmahnya. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala sangat detail ya, sangat terperinci, sangat teliti. Nah, di dalam perkataan beliau ini kita ambil pelajaran, dan ini cocok ya, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita meyakini bahwasanya setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Ini Pak ya. Setiap apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah tetapkan berupa syariatnya, baik itu yang berupa hukum-hukum Allah yang syar'i maupun hukum-hukum Allah yang kauni, yang syar'iyah, yang kauniyah, ini semuanya tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Namun hikmahnya itu ada yang kita ketahui karena diberitahu langsung oleh Allah hikmahnya dalam Al-Quran, dan dijelaskan oleh Rasulnya di dalam hadis. Ada yang kita tidak mengetahui, namun ada Pak, nggak ada yang sia-sia, ada hikmahnya, ada rahasianya, dan kita serahkan kepada Allah ketika kita tidak mengetahuinya gitu. Apa contohnya Pak? Aturan Allah itu yang ada hikmahnya ya, contohnya yang sangat jelas sekali itu adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Ternyata perintah Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu Pak ya, apa hikmahnya, apa rahasianya, apa tujuannya? Ini dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang sering kita hafal itu, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ya, jadi hikmah dari penciptaan manusia, jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah terangkan langsung hikmah ya dari penciptaan manusia. Jadi tidak ada yang abasa, tidak ada yang abas ya, tidak ada yang abasun, yang sudan ya, yang sia-sia daripada perintah Allah, hukum Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mabniun 'alal hikmah, semuanya dibangun di atas hikmah, tujuan yang sangat teliti, yang sangat detail yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Inilah diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kan, ketika Allah menguji kita itu tidak sia-sia Pak. Ya kan, ada tujuannya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga, menjadikan neraka, ini ada tujuannya. Ya kan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekufuran, ya kan, keimanan, ya kan? Ini ada tujuannya gitu. Ketika Allah menciptakan manusia, bahkan Allah menciptakan iblis sekalipun, ini ada hikmah di baliknya. Ada tujuan yang sangat luar biasa di balik hal itu semua. Ini. Kemudian kata beliau, wa hadhil ajnasul ma'dudatu maksuratun bil mazkurati minha wa qad ulimat anna ma'dhama syai'i wa jullahu yanzilu manzilata kullihi. Dan jenis-jenis yang disebutkan ini, ya kan, yang beberapa huruf ini, maksudnya jenis-jenis beberapa huruf al-muqatta'ah, potongan-potongan huruf yang disebutkan sebelum ayat Al-Qur'an ini disebutkan, ya kan, sebagai apa namanya itu, sebagai ganti dari penyebutan keseluruhannya, ya kan. Jadi ketika di dalam Al-Qur'an diawali dengan huruf hamim misalnya. Jadi hamim ini beberapa huruf sebagai pendahuluan daripada huruf-huruf hijaiyah yang Allah menurunkan Al-Qur'an dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Wa qad ulimat anna ma'dhama syai'i wa jullahu yanzilu manzilata kulli. Ya, maka sudah diketahui bahwasanya pokok sesuatu, ya kan, inti dari sesuatu, kalau seandainya disebutkan, ini sudah menempati tempat atau yang sudah mewakili daripada keseluruhan daripada huruf tersebut. Ya, jadi dari pemaparan beliau ini, Al-Imam Az-Zamakhsyari ini, beliau juga lebih cenderung, ya kan, menguatkan juga pendapat ba'du ahli al-Arabiyah, ya, sebagai sebahagian daripada ahli bahasa Arab yang telah kita sebutkan kemarin, ya kan, pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya mereka mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, ya kan, potongan-potongan huruf tersebut, alif lam mim ha min, ya kan, toha, semisal itu yasin. Kenapa Allah tuliskan itu di awal surat, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, memberitahu umat manusia, terkhusus awal diturunkannya Al-Qur'an kepada bangsa Quraisy, pada orang Arab, bahwasanya Allah ingin mengatakan Al-Qur'an yang Allah turunkan ini semuanya tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, ya kan, seperti itu. Jadi potongan-potongan huruf itu ini mewakili, ya, dari keseluruhan huruf hijaiyah yang menyusun Al-Qur'an tersebut. Ini diantara maknanya yang disebutkan oleh beliau, ya, yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari rahimahullah di sini, yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ini, ya. Kemudian kata beliau, qala wa min hauna lahidha ba'dhum fi hadzal maqami kalaman faqala. Dan dari sini, ya, sebahagian mereka, yakni sebagian ulama, ya, mengomentari, ya, hadzal maqam, ya, maqam ini, maksudnya permasalahan ini. Jadi kalaman faqala, jadi ada perkataan, pendapat yang juga akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya kan, pendapat para ulama tafsir yang lainnya, ya. Apa kata mereka? La syakka anna hadzal hurufa lam yunazzilha subhanahu wa ta'ala abasan wala sudana. Ini sesuatu yang kita sepakati, ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya huruf-huruf ini, yaitu huruf-huruf muqatta'ah ini, potongan-potongan huruf ini, lam yunazzilha subhanahu wa ta'ala abasan wala sudan. Allah tidaklah menurunkannya dalam keadaan sia-sia yang tidak bermakna, ya kan? Jadi huruf yang Allah turunkan dalam setiap Al-Quran ini Pak, tidak ada yang sia-sia, ya kan? Satu pun dari Al-Quran ini tidak ada yang sia-sia hurufnya, gitu. Tidak ada yang tidak bermakna. Namun kembali lagi, ya, kalau seandainya kita tidak tahu maknanya, ya kita kembalikan kepada Allah, gitu.
Wa man qala minal jahalati inna fil Qur'ani ma huwa ta'abbudun wa la ma'nan lahu bil kulliyati. Dan siapa saja yang berkata dari kalangan orang pandir, kata beliau, orang bodoh, ya. Apa perkataan orang pandir ini, kata beliau? Inna fil Qur'ani ma huwa ta'abbudun la ma'na lahu bil kulliyah. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu, ya kan, ini sifatnya hanya bentuk ritual saja. Ya. La ma'na lahu bil kulliyah. Ya, tidak ada makna yang ada di Al-Qur'an itu secara menyeluruh. Artinya enggak ada maknanya. Ini, kata beliau, adalah perkataan orang-orang yang pandir, yang tidak harus digubris perkataannya, ya kan? Karena Al-Qur'an itu Allah turunkan sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin petunjuk tidak bisa dipahami, kan gitu? Iya kan? Hudal linnas, zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, gitu. Iya kan? Zalikal kitab. Nah, zalika itu, zalika di sini kan itu ya, isim isyarah lil ba'id. Namun nanti kalau kita pelajari zalika itu ternyata maknanya adalah haza. Alkitab di sini bukan At-Taurat, bukan Injil ya. Alkitab di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Ini nanti di tafsir ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah ini. Jadi ini Al-Qur'an. Alkitab ini salah satu nama Al-Qur'an. Iya Pak ya, Alkitab itu adalah salah satu nama Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu ada sinonimnya nanti Pak ya. Ya, ada nama lainnya gitu, ada nama lainnya. Di antaranya Az-Zikra, ya kan? Al-Qur'an Asy-Syifa gitu. Itu nama lain dari Al-Qur'an. Jadi ini Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, enggak ada sesuatu yang meragukan kita, kan gitu maksudnya. Ya kan? Hudal lil muttaqin. Ya. Hudan, petunjuk, ya kan, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya tidak ada maknanya Al-Qur'an, tidak akan bisa Al-Qur'an ya kan, dijadikan petunjuk kalau seandainya tidak ada maknanya. Dan sia-sia firman Allah pada ayat yang pertama Allah turunkan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira, ya kan? Allah mengatakan Iqra, ya kan, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang gitu. Bacalah. Kalau nggak tahu kita artinya, gimana kita mau baca, kan gitu. Ya, sia-sia kita membaca. Padahal Allah menyuruh. Awal diturunkan Al-Qur'an, surat yang pertama diturunkan, ayat yang pertama diturunkan, Allah menyuruh, ya kan, untuk membacanya. Iqra. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ya kan, ini kan diturunkan untuk Nabi Muhammad itu. Iqra, ya kan, fa'ilnya di situ anta, ya kan. Anta ini untuk siapa ini? Untuk Nabi Muhammad. Maka kita katakan ulama membuat sebuah kaidah, ini disepakati ya. Al-ibratu, ya kan, la bi khususis sabab, ya. Yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran dari Al-Qur'an itu bukan sebab khusus diturunkannya, ya kan, walakin bi umumil lafzi, akan tetapi yang menjadi ibrah dalam Al-Qur'an itu adalah keumuman lafaznya, ya kan. Memang yang disuruh membaca oleh Allah dan Nabi Muhammad, ya kan, namun perintah ini iqra'u fil amr, perintah gitu ya. Namun perintah ini juga mencakup seluruh umatnya, karena Al-Qur'an ini tidak hanya untuk Nabi Muhammad dan para sahabat, namun Al-Qur'an ini adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh makhluk, ya, termasuk jin dan manusia. Jadi jin pun Pak, kitab sucinya Al-Qur'an juga, karena Rasulullah SAW itu adalah nabi yang Allah utus tidak hanya untuk golongan manusia. Allah jelas ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia. Jadi Nabi Muhammad membawa syariat tidak hanya untuk umat manusia, melainkan juga untuk bangsa jin. Jadi bangsa jin itu nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya juga Al-Qur'anul Karim. Faqad akhta'a khata'an kabiran, ya, maka sungguh dia sudah salah, ya. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan enggak ada maknanya,
Al-Quran tersebut, maka kata beliau faqad akhta'a khata'an kabiran, sungguh dia sudah salah, ya kan, khotoan ini penguat, ya, betul-betul salah dia, karena dia diambil masdar dari fi'il sebelumnya, namanya masdar mutlak kan ya, diberi sifat besar kabiran gitu ya, maka sudah salah besar kan gitu, salah besar. Dan ini termasuk berkata-kata kepada Allah tanpa ilmu, ini dosa besar Pak. Maka salah satu keutamaan kita mempelajari tafsir apa Pak? Supaya kita ketika menjelaskan firman Allah berdasarkan ilmu, sehingga kita terjauhkan dari berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Bahkan ulama mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah di atas kesyirikan adalah berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Di mana beliau mengambil dalil, mengistinbat itu dari surah Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "innama sesungguhnya harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, bentuk dosa kekejian, ma zuhara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi, apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi, wal baghya bi ghairil haq, bentuk kezoliman tanpa kebenaran, zalim tidak pada tempatnya gitu kan, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik kepada Allah ma lam yunazzil bihi sultana, apa yang Allah tidak menurunkan dengannya ilmunya, ya, sultana ini kekuatan ilmunya gitu ya. Wa an taqulu 'ala Allah, dan kalian berbicara tentang Allah ma la ta'lamun, ya kan, apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Artinya al-qaulu 'ala Allah bila ilmin, ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini luar biasa ya, ini termasuk kata beliau dosa. Bahkan Allah sebutkan di sini urutan tertib daripada dosa, yang pertama adalah dosa kekejian, ya kan, yang tampak dan yang tersembunyi, kemudian dosa dan kezoliman tanpa hak, dan berbuat syirik, ya kan, dengan apa yang Allah tidak turunkan hujjahnya, kemudian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berdasarkan ayat ini beliau mengatakan berbicara, ya kan, tanpa ilmu tentang Allah ini termasuk dosa besar. Ini faedahnya supaya kita belajar ilmu agama sehingga terjaga kita dari berkata-kata tentang Allah, ya kan, tanpa ilmu, ya kan, karena ini luar biasa ya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak mengetahui suatu hal, ya kan, lebih selamat aslam wa ahwat, ya, lebih hati-hati kita mengatakan wallahu a'lam bissawab gitu ya. Allah lah yang lebih mengetahui kebenarannya gitu. Jangan kita paksakan gitu. Kalau seandainya kita sudah tidak tahu gitu kan, ya, supaya dibilang tahu kita paksakan dan kita mengarang, ya, mengarang bebas, tentu ini tidak dibenarkan ya Pak ya di dalam agama kita. Ya. Demikian juga hal-hal yang berhubungan, ya kan, dengan berdiskusi dalam masalah agama, ya kan, ya, berdebat, ya kan. Ini kalau seandainya kita tidak memiliki ilmunya, karena berdebat itu dalam masalah agama, ya, ini termasuk jihad, ya, jihadnya para ulama, ya kan, jihadnya orang yang berilmu ini. Maka senjatanya adalah ilmu, ya, al jihadu bil lisan, ya. Nah, kalau seandainya di tengah peperangan kan al jihadu bisinan, ya, ya, bisilah, ya, berjihad dengan senjata, dengan pedang gitu kan. Nah, kalau para ulama pedangnya adalah ilmu gitu.
Ya, kalau seandainya seorang tidak berilmu maka tidak bisa ya dia untuk melakukan seperti jidal, ya kan? Ya. Dan jidal sendiri hadirin yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini boleh. Boleh bagi orang yang menguasai ilmunya. Berdebat gitu Pak ya. Namun kalau seandainya seseorang tidak tahu ilmunya ya lebih baik diam, ya kan? Ya kan lebih baik dia belajar dulu gitu. Karena nanti kan kalau seandainya berdebat dengan orang yang tidak menguasai ilmunya, ya kan, tidak nyambung, ya Pak ya. Nah, dia temannya sudah mengeluarkan kaidah-kaidah ilmiah gitu ya, mengeluarkan hadis Al-Quran, ya kan, dia nggak ngerti apa itu hadis, nggak paham Al-Quran ini disampaikan bagaimana ya lawannya, jadi nggak bisa ya, tidak bisa seperti itu ya. Taib. Fata'ayyana anna laha ma'nan fi nafsil amri, maka sudah ditentukan, sudah ditakyin ya, sudah divonis lah gitu ya, ditentukan anna laha ma'nan fi nafsil amr, bahwasanya baginya yaitu bagi Al-Qur'an tersebut makna, ya kan, pada permasalahan yang sama. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Quran itu pasti ada maknanya meskipun dia huruf potongan, meskipun alif lam mim ini ada maknanya. Namun ada ulama yang menyerahkan maknanya kepada Allah karena memang tidak diketahui penjelasannya dari Allah. Tetap ada maknanya, ya kan? Namun terkadang para ulama ya, pendapat ulama yang pertama ini lebih selamat, ya kan? Jumhur daripada para sahabat, ya kan? Di antaranya para khulafaur rasyidin semuanya mereka tidak mentafsirkan potongan-potongan huruf di awal surat dan mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Tapi maknanya tetap ada gitu ya. Tetap ada maknanya, tidak mungkin dia tidak bermakna gitu. Fa in sahalana fiha anil ma'sumi syai'un qulna bihi. Ini suatu kaidah yang sangat luar biasa di dalam memaknai Al-Qur'an. Terkhusus di dalam memaknai potongan-potongan huruf yang disebutkan sebelum surat dalam Al-Quran. Fa in sohalana, kalau seandainya sahih datang kepada kita fiha di dalam ya makna-makna tersebut, sahih dari siapa? Anil ma'sumi, dari ya kan, dari zat yang maksum ya, dari sosok lah ya, dari sosok yang maksum. Siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita mendapatkan riwayat yang sahih gitu maksudnya dari maksum, dari Muhammad SAW fiha, tentang makna daripada potongan-potongan huruf sebelum surat tersebut, syai'un, sesuatu yang sahih, yang soha ya, yang sahih, qulna bihi, maka kami akan mengucapkan, mengatakan dengan makna tersebut. Jadi itu barometernya ya Pak ya. Kalau seandainya datang hadis ya sahih, riwayat yang sahih yang menjelaskan makna dari potongan-potongan huruf atau yang dikenal dengan al-huruf al-muqatta'ah sebelum surat dalam Al-Quran tersebut sahih dari Nabi maknanya, maka kata beliau qulna bihi, ya, kami akan mengatakan dengan makna yang disampaikan tersebut. Ya, jadi kalau seandainya ada di antara kaum muslimin ini misalkan contoh ya Pak ya, Yasin gitu kan, wal Qur'anil Hakim, jadi Yasin. Jadi ada memang sebagian ahli tafsir mengatakan nama Nabi Muhammad ya, itu pendapat ya Pak ya, sesuai dengan kaidah beliau ya kan, fa in sahalana fi anil masumi syai'un qulna bihi. Kalau seandainya ada riwayat yang sahih yang menjelaskan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad berdasarkan hadis, ya, kami akan ngikut ya kan, memakai makna itu ya kan. Nah, jadi ini tugas Bapak sekalian ya, PR lah ya Pak ya. Coba Bapak cari ada nggak riwayat hadis yang mengatakan Yasin adalah nama Nabi Muhammad. Toha ma anzalna apa Pak? Ma anzalna ilaika apa? Iya, dalam surat Toha itu lupa saya Pak ya.
Ya, Toha juga. Sebagian ahli tafsir ya, tapi biasanya tafsir kalau nggak salah itu tafsir ya, kalau saya nggak salah apa mohon diluruskan jalan lain ya. Itu dikatakan di situ Toha ini salah satu nama Nabi Muhammad juga, ya kan? Namun saya belum menemukan riwayat hadis yang dipakai oleh mufassir, oleh penulis kitab tafsir itu, ya kan, sandarannya gitu. Jadi sesuai dengan kaidah dari Imam Ibnu Katsir ini, ya kan, di dalam memahami huruf-huruf potongan sebelum ayat Al-Quran, kalau ada orang yang mentafsirkannya ini tafsirnya ini, misalkan Yasin ini adalah nama Nabi Muhammad misalkan ya, Toha juga. Nah, maka yang diminta di sini adalah oleh beliau riwayat yang sahih. Anda nggak Nabi mengatakan namanya Toha sebagai tafsir dari surat Toha ayat 1 itu. Ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa, itu ya. Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa, ya. Ya. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad, ya kan, yang menjadikan engkau sengsara, ya kan, dengan Al-Qur'an itu. Tidak gitu. Karena Al-Qur'an Allah turunkan untuk ketenangan, untuk petunjuk, untuk hidayah. Jadi bukan untuk celaka gitu ya. Namun Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah untuk supaya manusia selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya, selamat dari kesesatan. Naam. Ya. Jadi sebagian ulama yang mentafsirkan Toha itu Nabi Muhammad ya, karena pada ayat yang keduanya Allah berbicara tentang Nabi Muhammad. Jadi dicocok ya, dicocokkan gitu. Ya, dicocokkan seperti itu. Ya, namun saya belum mendapati dalilnya dari hadis ya, Pak ya. Ya, dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa waqafna haitsu ma waqafna, dan apabila kita tidak menemukan riwayat yang sahih, yang jelas, yang sharih ya tentang huruf potongan tersebut, maka kita berhenti, tawakuf Pak ya. Jangan ditafsirkan gitu kalau kita nggak tahu, ya kan, makna riwayat yang sahih yang menjelaskan tafsir huruf potongan-potongan huruf itu. Ya. Wa qulna, dan kita katakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman dengannya semuanya berasal dari sisi Tuhan atau Rabb kami. Itu saja ya. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Itu saja. Kalau seandainya kita tidak mengetahui riwayat hadis dalil yang menjelaskan makna dari huruf-huruf atau potongan-potongan huruf sebelum surat Al-Quran tersebut. Ya. Kenapa langsung waktu Pak ya? Oh, Masya Allah. Lawan jajali jam bentuk Pak ya. Taib ya, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelum maghrib, sebelum Isya tadi, habis maghrib ya, saya membawakan Al-Quran, firman Allah dalam surat Toha, ya Toha ma anzalna ilaika, bukan ilaika ya Pak ya, tadi lupa khilaf ya, tapi ala ya, huruf ala ya, bukan huruf ilai, alaikal Qur'an litasqa. Jadi Toha ini dalam tafsir At-Tabari ya bermakna ya, sebagian ulama ya yang ada sanadnya, beliau bawakan riwayatnya bahwasanya di antara tafsirnya yang dibawakan oleh beliau adalah
ya rajul, dipanggilan, wahai laki-laki ya. Jadi bukan nama orang gitu ya, tapi panggilan. Rajul ya rajulu ya. Rajul itu kan laki-laki gitu ya. Ya rajulu ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan atas engkau Al-Qur'an yang membuat engkau celaka gitu kan. Taib. Marilah kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ilmihi fid darain wa lam yajma'il ulama'u fiha ala syai'in muayyanin. Kemudian para ulama tidaklah ijma', tidaklah bersepakat fiha di dalamnya, di dalam ya mentafsirkan, memaknai daripada huruf-huruf al-muqatta'ah atau potongan-potongan huruf tadi. Ya Pak ya? Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, toha dan seterusnya. Jadi kan ada dua pendapat ya, ada pendapat ulama yang tidak mentafsirkannya, menyerahkan ilmunya kepada siapa? Pada Allah. Yang kedua ada ulama yang mentafsirkannya, huruf-huruf potongan tersebut, tapi tidak ada yang sepakat satu makna, tidak ada yang ijma satu makna, syai'in muayyan, tidak ada yang ijma sepakat dalam satu makna tertentu ya, namun mereka berbeda-beda. Walam yajma'il ulama'u fiha ala syai'in muayyanin, dan tidaklah para ulama bersepakat di dalamnya atas sesuatu tertentu, ya kan, makna tertentu gitu maksudnya. Wa inna makhtalafu, ya kan, dan sesungguhnya mereka berbeda pendapat. Ini juga kaidah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, Pak. Faman zuhara lahu ba'dul aqwali bidalilin fa alaihi ittiba'uhu. Faman zuhara lahu, dan barang siapa yang tampak baginya, artinya dia lebih memilih suatu pendapat, ba'dul aqwali, zuhara ba'dul aqwali lahu gitu kan. Tampak baginya sebahagian pendapat bidalilin, yang mana pendapat itu dia mengetahui dalilnya dengan dalilnya gitu kan, dengan dalil, fa'alaihi, maka wajib baginya mengikutinya. Karena kata-kata ala itu terkadang bermakna wajib ya Pak ya. Jadi salah satu bentuk sighah yufidul wujuba yang memberi makna wajib, memberi faedah wajib itu adalah bentuk kata ya kan, ala ya Pak ya, ala alaikum ya kan bisunnati, itu kan artinya wajib atas kalian memegang sunnahku kan gitu. Jadi kata-kata ala ini memberikan indikasi wajib. Ini ya Pak ya, ini dipelajari dalam dilalatul alfaz, di dalam ilmu ushul fikih ada ya Pak ya. Ya, sirah-sirah wajib itu apa saja dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya kalau seandainya menggunakan huruf jar ala gitu. Apalagi didahului oleh kata kutiba. Kutiba ala, ini wajib nih, ya kan? Sesuatu yang didahului oleh kata kutiba ala, dituliskan atas gitu kan, ini memberi makna wajib. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya Pak ya, kewajiban berpuasa kan gitu. Kutiba alaikumus siyamu gitu kan, telah dicatat, artinya telah diwajibkan gitu atas kalian berpuasa ya kan. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Jadi beliau mengatakan di sini fa alaihi ittiba'u, kalau seandainya kita mengetahui dalil daripada pendapat ulama yang menjelaskan makna huruf-huruf potongan tersebut ya, maka kita wajib mengikutinya. Wa illa, apabila tidak, fal waqfu hatta yatabayyana hadza maqamun ya, maka berhenti ya Pak ya, kita tidak ikut-ikut membenarkan tafsir itu sampai jelas gitu ya, kita sampai jelas bagi kita dalilnya.
Ini apa ya pentingnya mengikuti dalil ya. Jadi mengikuti dalil ini merupakan metodologi para ulama ya Pak ya. Ya kecuali memang orang awam ya, orang awam yang tidak paham terhadap dalil, bagaimana dia akan mengikuti dalil gitu ya. Maka dalam keadaan seperti itu boleh ngikut-ngikut saja ya Pak ya, tanpa mengetahui dalil. Itulah istilah apa Pak? Taklid. Karena taklid itu adalah al-akhdhu bi aqwali ulama bi ghairi ma'rifatid dalil ya, mengambil pendapat ulama bi ghairi ma'rifatid dalil, tanpa mengetahui dalilnya. Ini bagi orang awam. Tentu kita nggak mau jadi orang awam ya Pak ya, kita mau menjadi orang yang berilmu, karena orang yang berilmu itu tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada orang yang berimam tapi awam. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Artinya bagaimana seorang itu diberikan ilmu oleh Allah Pak? Bisakah langsung seperti Nabi? Enggak bisa. Kalau Nabi ya wahyu, tapi kalau kita ada prosesnya, ada usahanya, yaitu belajar. Karena Nabi sendiri yang ia mengatakannya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh wa innamal hilmu bittahallum, kan gitu. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan dipelajari, fikih pun didapat dengan tafaqquh fid din ya, dengan dituntut, dipelajari juga. Dan kebijaksanaan ya itu didapat dengan dilatih. Kita sudah tahu tuh ya kan konsepnya, harus bijaksana, sabar, teorinya sudah dapat. Ini tinggal pelaksanaannya. Ini butuh doa kepada Allah, hidayah Allah, kemudian butuh pelatihan Pak. Terkadang banyak orang paham tentang sabar itu gini-gini, dalilnya apa ya kan, tapi kenyataannya pas dia ditimpa ujian tidak sedikit juga yang tidak bisa mempraktekannya ya Pak ya. Ini butuh praktek, butuh usaha gitu, sabar ya kan, kemudian merasa diawasi oleh Allah. Ini terkadang orang sudah tahu ilmunya, bahwasanya Allah Maha melihat, bahwasanya Allah Maha mendengar ya kan. Terkadang untuk mempraktekkannya terkadang ya sedikit juga yang mampu diberikan oleh Allah hidayah taufik ya kan, yang mampu untuk mengamalkannya. Ya betapa banyak ya Pak ya. Ya kita mendengar juga ada orang yang paham agama ya kan, setelah dapat kedudukan dia malah korupsi gitu. Ya kan, dia paham dalilnya itu semua, paham semua, tapi memang pengamalan lagi yang butuh tahallum Pak ya, butuh diusahakan, dilatih ya, butuh dilatih gitu. Ya. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al maqamul akhar, kedudukan yang lain, ini dalam sisi lain itu maknanya. Fil hikmatillati iqtadat iradu hadhil hurufi fi awailis suwari mahiyah. Ini dilihat dari sisi lain, dalam maqam kedudukan yang lain, hikmah yang ditunjukkan oleh huruf-huruf ini ketika dia berada di awal surat. Apa hikmahnya itu? Kan seperti itu. Biqat'in nadhari an ma'aniha fi anfusiha, dengan mengabaikan ya. Qat itu kan memutus ya. Nazar penglihatan, ini maksudnya mengabaikan ya. Dengan mengabaikan makna-maknanya dari dirinya. Artinya kita tidak melihat kepada maknanya dulu ya kan. Tapi apa tujuan daripada potongan-potongan huruf ini? Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, maka mengatakan sebagian mereka, yakni sebagian para ulama, ya ubtadi'a biha ya kan, li taftaha listima'iha asma'al musyrikina ya, dimulai dengannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an surat dengan potongan-potongan huruf ini
litaftaha, ya kan, listimaiha asma'al musyrikina, ya, untuk membuka pendengaran orang-orang musyrik, ya, untuk membuka mendengarkannya orang-orang musyrik. Maksudnya ini apa, Pak? Maksudnya ketika Allah memulai dengan potongan-potongan huruf yang berbahasa Arab ini, kan orang-orang musyrik kan orang-orang yang ahli, ya. Bahkan awal diturunkannya Al-Quran mereka sebagiannya adalah pakar-pakar sastra Arab gitu, ya kan. Tentu mereka lebih paham tentang maknanya kan, seperti itu. Nah, jadi dimulai dengan potongan-potongan huruf yang berbahasa Arab untuk menjadi pemicu mereka, ya kan, supaya mereka mencurahkan perhatiannya terhadap Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena orang musyrik itu, kata beliau, istawasau bil i'radi anil Quran. Karena kebiasaan orang musyrik ini, mereka saling berwasiat kepada satu sama lain, kepada sesama kaum musyrik, kaum musyrikin, untuk i'rad, ya, untuk ya'ridu, untuk berpaling dari Al-Quran. Ya, ini kebiasaan daripada orang-orang kafir Quraisy dahulu. Maka Allah memulai, ya, sebagian ulama mengatakan apa hikmahnya Allah memulai dengan potongan-potongan huruf tersebut, supaya untuk, ya, menarik perhatian mereka, supaya mereka mau membuka pendengaran mereka, ya kan, supaya fokus terhadap Al-Quran tersebut. Karena mereka itu, ya, mendengar saja kata Al-Quran, siapa yang menyebutkan Muhammad, ya, mereka sudah terkadang menutup telinga gitu kan. Sebagaimana juga kaum Nabi Nuh, ya kan, mereka menutup telinganya gitu kan. Bahkan dengan kain mereka disumpalnya telinganya, ya, supaya tidak mendengarkan, ya kan, apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Hatta idzastama'u lahu, sampai apabila mereka orang kafir itu mendengar kepada Al-Quran itu, tala alaihimul muallifu minhu, maka yang membawakan Al-Quran, muallif itu di sini, ya, yang membawakan Al-Quran membacakan, ya, atas mereka dari minhu itu Al-Quran, kepada Al-Quran, membacakan kepada mereka Al-Quran, sehingga, ya, mereka membuka pendengarannya, siap, ya kan, untuk kemudian dibacakan kepada mereka Al-Quran tersebut. Jadi penafsiran ini hakahu Ibnu Jaririn, penafsiran yang ini dihikayatkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengomentari wa huwa dhaifun, akan tetapi riwayat ini dhaif, ya, akan tetapi riwayat ini lemah, kata beliau. Kenapa? Alasannya kenapa? Li'annahu law kana kadzalika lakana dzalika fi jami'i suwari. Kalau seperti itu tujuannya, hikmahnya untuk menarik minat orang-orang kafir Quraisy mendengarkan Al-Quran, dimulai dengan potongan-potongan huruf tersebut, tentulah setiap surat, seluruh surat itu dimulai dengan potongan-potongan huruf tersebut. Namun ternyata kan tidak, hanya sebagian surat saja yang dimulai dengan huruf potongan tersebut, ya nggak Pak? Al-Baqarah, kemudian surah apa lagi? Maryam, Toha, Yasin. Ya tidak, itu alasannya Ibnu Katsir mengatakan ini adalah lemah. La yakunu fi ba'dihha, ya kan, tidak hanya, ya kan, menjadi sebagiannya saja gitu. Tidak hanya pada sebagiannya saja gitu. Bal ghalibuha laisa kadzalika. Bahkan secara umum Al-Qur'an tidak dimulai dengan huruf potongan-potongan tersebut. Nah, ini, ya, diantara daripada alasannya Imam Ibnu Katsir kenapa beliau mengatakan pendapat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir ini lemah. Ya, kalau seandainya dia kuat, tentulah setiap Al-Quran itu Allah mulai dengan menyebutkan, ya, potongan-potongan huruf tersebut, atau dengan mendahulunya dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf potongan-potongan tersebut, ya. Namun tidak seluruh dari Al-Quran yang Allah mulai dengannya. Ini terjadi, ya Pak, ya, khilaf juga diantara para ulama, ya, tentang, ya, memaknai huruf potongan dari Al-Quran tersebut.
Tapi Pak, ya karena sudah mau jam 8 lah lagi, mengingat cuaca juga ya kan lagi ya musim penghujan, mungkin ada di antara Bapak yang jauh rumahnya ya kan, ya khawatirkan nanti kehujanan. Ya, maka kita tutupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambahkan ilmu kita serta keimanan kita, sehingga kita bisa beramal untuk kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu kami tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.